Bapak. Mata Wulan sudah berkaca-kaca berdiri menatap Bapak, lelaki yang sudah mulai keriput itu, dengan rambut yang hampir berubah menjadi putih semua. Bapak yang sudah cukup tua, seharusnya tidak boleh bekerja keras lagi. Seharusnya sudah duduk manis di rumah menikmati masa tuanya dengan tenang. Tapi ini, Wulan melihat Bapak baru kembali dari di pasar. Bukan dari berbelanja tetapi menjadi kuli panggul di sana. Entah bagaimana perasaan Wulan saat ini, ketika sekelebat bayangan Bapak yang sedang memanggul beras terlintas di pikiran Wulan. Hati Wulan teriris perih. Bapak juga sama halnya dengan Wulan, matanya memerah menahan air mata ketika menatap putrinya itu. Putrinya yang dulu tersisihkan dan dia bahkan tidak pernah membayangkan, jika akan bernasib seberuntung itu. Wulan menghampiri Bapak, meraih tangan Bapak untuk menciumnya. Namun Wulan yang ingin menahan, tidak bisa menahan lagi. Dia menubruk Bapak dan kembali menangis. Kali ini tangisan Wulan sangat pilu. Sampai semua orang bahkan Ega ikut sesenggukan menyaksikan pertemuan putri dan ayah itu. Perpisahan itu sebenarnya tidak terlalu lama, yang membuat sedih juga bukan karena perpisahannya, tetapi cara berpisah mereka dan rasa takutnya akan sebuah kehilangan. Wulan begitu takut tidak bisa melihat Bapak lagi, takut kehilangan orang yang paling menyayanginya dulu sebelum Ega. Pak, maafkan Wulan, maafkan Mas Ega. Maafkan kami Pak. Wulan tidak tahu keadaan Bapak seperti ini. Keadaan kalian yang sedang susah begini. Wulan terisak, memeluk pinggang Bapak begitu erat. Wulan bisa merasakan tubuh Bapak sedikit gemetaran. Punggung yang dulu selalu ada untuk Wulan saat ingin bermanja itu, saat ini sudah tidak setegap dulu ketika menggendong tubuh kecilnya dari belakang. Bapak membelai kepala Wulan dan menciumnya beberapa kali. Sudah nak. Gak usah menangis. Sudah bertemu kan sama Bapak dan Ibu kamu. Bapak baik-baik saja kok, Ibu juga sehat. Dengan masih berat, Wulan melepaskan pelukannya, lalu menuntun Bapak untuk duduk. Ega dan Farhan mengikuti. Mereka kembali duduk melingkar. Wulan duduk di antara Bapak dan Ega. Sementara Fitri duduk di antara Ibu dan Farhan. Ruangan yang sempit itu sampai penuh rasanya. Kini semua orang menenangkan diri sejenak. Kemudian Wulan menoleh pada Bapak. Bapak sehat kan? Bapak tidak sakit lagi? Wulan bertanya dengan nada cemas. Sehat Wulan. Bapak sehat. Walaupun sakit, ya biasalah, penyakit tua. Jangan khawatir ya. Lagi-lagi, Wulan menyinggung masalah mereka yang menyembunyikan masalah ini darinya. Dan Bapak lagi-lagi memberi alasan persis seperti yang Ibu katakan tadi. Wulan mengerti, Wulan tidak marah, hanya merasa sangat sedih. Bagaimana bisa mereka masih tidak bisa melupakan yang lalu sementara Wulan sendiri sudah melupakannya. Sedangkan Ega, kini benar-benar yakin, jika keluarga istrinya sudah berubah. Sekarang Ega mengambil alih pembicaraan. Wulan. Begini saja. Bagaimana kalau Bapak Ibu, dan juga Mbak Fitri dan Mas Farhan tinggal di rumah kita saja? Di samping rumah itu luas, kamu juga tidak akan merasa kesepian. Usul Farhan. Mendengar ucapan Ega, Fitri adalah orang yang paling antusias dan bersemangat. Wah, ada kolam renangnya Wulan. Seneng banget aku. Farhan langsung mencubit pinggang istrinya. Gambreng. Diem dulu kalau orang lagi berunding itu. Malah nanyain kolam renang, kamu mau nyemplung. Hehe. Fitri tertawa. Sementara Ibu, dia menyenggol Bapak dan berbisik. Jangan Pak. Kalau bisa, kita tidak boleh tinggal di rumah mereka. Lalu Wulan pun bertanya pada kedua orang tuanya. Iya Pak, Bu, bagaimana kalau kalian tinggal bersama kami saja di rumah Mas Ega? Jadi kita bisa tinggal bersama-sama di sana. Bapak terdiam,
Ibu juga. Sedikit lebih lama kemudian, terdengar ibu berdeham kecil lalu terdengar ibu berbicara. Nak Ega, Wulan. Terima kasih banyak ya nak, sudah perhatian kepada kami, bahkan bersedia mengajak kami tinggal di rumah kalian. Tapi, kalau menurut ibu, tidak harus kami tinggal di sana. Bukannya apa, hidup ini masih butuh kemandirian. Ini bukan hanya untuk kalian berdua yang sudah jelas bisa mandiri, tetapi lebih kepada untuk ibu dan juga Mbak Fitri dan Mas Farhan. Satu rumah. Sebesar apapun itu rumahnya, kalau bisa hindari lebih dari beberapa kepala keluarga. Menurut orang tua, itu kurang bagus. Karena sebuah keluarga itu biasanya memiliki pola pikir dan pendapatnya masing-masing. Benar juga kata Ibu, Wulan. Sahut Fitri. Tidak baik kalau beberapa kepala keluarga tinggal dalam satu rumah itu, kan kamu tahu sendiri sifatku. Mana kepoan, mana cablakan. Tar yang ada aku rusuh lagi. Ngerusuhin hidup kamu. Lagian, rumah kalian itu, mungkin terlalu tidak pantas kalau untuk kami. Ya ampun. Apa gak malu-maluin, tikus gak tinggal di rumah Sultan. Mereka tertawa mendengar ocehan Fitri. Bagus. Istriku pinter. Sadar diri aja kalau dirinya itu biang rusuh dan cablak. Farhan menepuk-nepuk kepala Fitri. Fitri melotot dan menepis tangan Farhan. Apaan sih? Gini-gini aja kamu lengket kok. Fitri sewot pada Fatan. Ya namanya juga bini sendiri, kalau gak lengket sama bini sendiri, masa ia mau lengket sama bini orang? Sesatar namanya. Jawab Farhan. Jadi, ibu tidak mau tinggal dengan kami? Tanya Wulan dengan nada sedikit kecewa. Bukan begitu nak. Sekarang bapak yang berbicara. Lihatlah, ibu dan bapak kan belum tua renta. Masih kuat kalau untuk berjalan. Kecuali ketika kami renta nanti, kami memang harus tinggal bersama anak, entah itu kalian atau Mbak Fitri dan Mas Farhan. Siapa saja yang mau mengurus kami. Karena itulah gunanya anak bukan? Untuk masa tua kami. Tapi kalau saat ini, benar yang ibu kamu katakan. Setiap kepala keluarga punya pola pikiran dan pendapat masing-masing yang biasanya tidak akan terus harus bisa sama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang bisa saja terjadi dan tidak kita inginkan. Jadi Wulan sama Ega, jangan salah paham ya nak. Iya Wulan. Ibu kembali menambahkan. Untuk sementara ini, biarkan kami seperti ini dulu. Supaya kami juga bisa terus introspeksi diri sambil belajar membenahi kesalahan-kesalahan kami. Ibu juga tidak ingin jika harus terlalu merepotkan suami kamu. Wulan terdiam sejenak kemudian menoleh pada Ega seperti meminta pendapat. Lalu Wulan berbicara kembali pada ibu dan bapaknya. Terus bagaimana Pak, Bu? Wulan juga tidak mungkin bisa tenang melihat kalian tinggal di kontrakan seperti ini. Ini sangat kecil kalau untuk kalian berempat. Mereka semua terdiam. Mereka sebenarnya paham dengan kekhawatiran Wulan, paham dengan kebaikan hati Wulan yang sangat peduli dengan keluarganya. Itu semua bukan malah membuat ibu maupun Fitri senang, tetapi malah semakin membuat mereka malu dan semakin merasa bersalah. Melihat istrinya gelisah, Ega kemudian angkat bicara untuk sebuah saran. Begini saja. Bagaimana kalau, untuk sementara ini kalian ikut kami dan tinggal di sana dahulu. Sementara nanti, aku dan Mas Farhan akan mencari jalan keluar. Aku akan membantu Mas Farhan mendapatkan pekerjaan yang tepat agar dia bisa menafkahi keluarga dengan baik. Aku dan Wulan juga sudah pernah berjanji, jika dapat menemukan kalian maka kami akan membantu kalian. Jadi biarkan kami membantu kalian. Mereka terdiam, begitu terharu dengan kebaikan hati Ega. Mas Ega akan mendapatkan rumah ibu lagi. Ya kan Mas Ega? Ucap Wulan,
Kemudian menoleh Aoda suaminya. Tentu saja. Aku akan mendapatkan rumah ibuk lagi. Setelah itu, mereka bisa kembali tinggal di rumah itu lagi. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi sekarang kecuali hanya keharuan. Baik Wulan maupun Ega adalah seorang yang berhati mulia. Dan sore ini, pada akhirnya Wulan memboyong keluarganya untuk tinggal sementara waktu di rumah suaminya sambil menunggu suaminya mendapatkan rumah ibuk kembali. Tentu mereka tidak sanggup menolak keinginan Wulan kali ini. Wulan masih sangat merindukan mereka, tidak mungkin kan membiarkan Wulan untuk menginap di sini. Dan Ega, mana mungkin mengizinkan. Malam itu juga Ega membawa keluarga Wulan untuk pulang ke rumahnya. Sebelumnya, Ega menelpon Riko untuk menjemput mereka terlebih dahulu. Wulan duduk di samping ibu di jok belakang, sementara bapak duduk di jok depan di samping Ega. Fitri dan Farhan bersama dengan mobil Riko. Fitri terlihat begitu senang. Sedikit-sedikit tersenyum dan beberapa kali menepuk pipinya sendiri. Heh, kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Kayak orang gila. Ucap Farhan saat melihat istrinya senyum-senyum sendirian itu. Apaan sih Mas Farhan? Ganggu orang lagi seneng aja. Aku tuh lagi ngebayangin rumah besarnya Ega dan Wulan. Ucap Fitri. Mas, kamu kan udah masuk ke sana. Sebesar apa rumahnya, Mas? Besar banget ya. Pakek banget. Ampe kayak lapangan. Farhan menjawab dengan gerakan tangannya ikut untuk menggambarkan suasana rumah Ega. Wah. Ya ampun. Entar aku tersesat gak ya di sana. Fitri sudah membayangkan, matanya mengerjap-ngerjap. Di sana nanti, jangan bikin malu ya. Ada banyak penjaga dan pelayan. Jangan katrok, jangan malu-maluin. Bisik Farhan untuk mengingatkan istrinya. Fitri melengos, belum sudah diingatkan suaminya. Sementara mobil yang di depan. Tangan Wulan menggenggam erat tangan ibu, sesekali menepuk-nepuk punggung telapak tangan ibu dengan lembut. Jantung ibu dari tadi berdebar, membayangkan rumah yang akan didatanginya ini. Itu adalah rumah menantu yang pernah diremehkannya. Rumah suami dari anak yang telah disia-siakannya. Ibu merasa seperti tidak layak diperlakukan mereka seperti ini. Wulan, apa nanti ibu tidak merepotkan kalian? Lagi-lagi ibu bertanya demikian. Tidak Bu. Wulan malah seneng banget, ibu, bapak dan Mbak Fitri mau tinggal sementara waktu di sana. Wulan masih sangat kangen sama kalian. Ibu tersenyum getir. Membalas genggaman tangan Wulan. Tidak lama kemudian, dua mobil itu sudah berhenti di depan rumah Ega. Semua sudah turun dari mobil. Semua terbengong menatap rumah yang sangat besar itu ada di hadapan mereka saat ini. Beberapa pelayan muncul dari balik pintu. Membungkuk untuk menyambut para rombongan. Fitri terbengong. Ya ampun. Kayak keluarga raja aja ya. Pakai disambut pelayan saja. Dia berbisik pada suaminya. Hatinya dipenuhi kekaguman. Kan memang keluarga sultan. Balas Farhan sambil berbisik juga. Sebelum melangkah mengikuti kaki Wulan dan Ega yang telah menuntut ibu dan bapak, Farhan kembali mengingatkan istrinya. Ingat. Jangan bikin malu. Iya. Jawab Fitri sewot. Mereka kini menaiki tangga. Ini mau kemana? Tanya Fitri. Dia sedikit bingung. Padahal sudah melewati ruangan tamu yang luas dengan sofa-sofa. Tapi Wulan dan Ega masih membawa mereka melangkah lagi. Ada ruangan keluarga sendiri di atas. Jawab Farhan, mengobati rasa penasaran Fitri. Fitri benar-benar berdecak kagum dengan rumah suami adiknya itu. Bukan hanya mewah dan besar tapi ini sangat megah. Kalau untuk Fitri, jangankan menginginkan punya rumah seperti ini, bermimpi saja tidak berani. Mereka berhenti di ruangan keluarga yang cukup luas.
Wulan mengajak mereka duduk di sana, sedangkan Ega terlihat berbicara dengan Pak Gan yang baru saja datang karena panggilan Ega. Mereka adalah keluarga Nyonya, ibu dan bapak mertuaku serta kakak iparku. Tolong beri pelayanan yang terbaik karena akan tinggal beberapa hari di sini. Dan suruh pelayan untuk menyiapkan 2 kamar besar di lantai 3 untuk mereka. Baik Tuan. Pak Gan membungkuk dengan hormat. Siapkan makan malam juga. Baik. Pak Gan menarik diri. Ega menatap mereka dan berbicara pada Wulan. Aku akan ke kamar dahulu untuk mandi. Sementara pelayan sedang menyiapkan kamar untuk ibu dan Mbak Fitri. Ucap Ega kepada Wulan. Iya mas. Aku nanti saja mandinya. Ega tersenyum dan mengangguk. Pak Bu, Ega mandi dulu ya. Ucap Ega pada bapak dan ibu. Iya nak, iya. Bapak yang menjawab. Wulan duduk di tengah-tengah ibu dan bapak. Masih dengan senyuman yang penuh kebahagiaan. Wulan. Rumah sebesar ini, cuma kalian berdua yang menempati? Tanya bapak. Ibu dari tadi tak berhenti mengelilingi ruangan dengan matanya. Begitu juga dengan Fitri. Kan ada banyak pelayan pak. Kata Mas Ega, mereka sudah ada sejak beberapa tahun sebelum kakek Mas Ega meninggal dunia. Ibu menepuk lembut legan Wulan. Cepat hamil nak. Biar rumah ini rame dengan canda dan tangisnya anak kalian. Ucap ibu. Mendengar ucapan ibu, mata Wulan berkaca-kaca. Ibu benar-benar sudah berubah. Dulu, dia tidak ingin Wulan hamil, sekarang ibu menyuruh Wulan untuk hamil. Ibu senang kalau Wulan hamil. Tanya Wulan dengan ragu-ragu. Ibu menunduk, dia mengira Wulan masih menyimpan kekecewaan karena ibu pernah melarang Wulan untuk hamil kala itu. Maafkan ibu nak, ibu pernah kesal saat mengira Wulan dulu itu hamil. Sebenarnya, ibu hanya khawatir dengan kehidupan kalian. Ibu tidak pernah tahu kalau suamimu semapan ini. Ibu hanya takut, hidup kita yang masih susah akan semakin susah. Maafkan ibu ya Wulan. Ibu sesenggukan kembali. Tidak apa-apa Bu. Wulan mengerti apa yang dikhawatirkan ibu waktu itu. Sekarang kan semua sudah berbeda. Wulan dan Mas Ega juga sedang berusaha. Doain ya Bu. Doain Wulan cepat hamil. Wulan memeluk ibu. Ibu doain. Mulai sekarang, ibu doain semoga Wulan cepat hamil. Dinda sudah hamil dan dia jauh di sana. Di sini hanya ada kamu dan Mbak Fitri. Semoga kalian cepat hamil semua dan memberi ibu dan bapak cucu. Ibu berjanji akan menjaga kalian ketika kalian melahirkan kelak. Wulan mengangguk bahagia. Fitri melengos. Kamu aja duluan yang hamil ya Wulan. Aku mah belakangan aja. Males ribet dulu. Hus. Dikeplak sama Farhan. Enak bener ngomong ya. Males ribet. Bikin mau, giliran ngurus anak males ribet. Hamil, tuh susuk dilepas. Keburu tua nanti. Fitri melengos. Cari kerjaan dulu yang bener. Tar baru hamil. Ngurus diri sendiri aja kita ini lagi belangsak. Kasian kan anak kita kalau dibawa-bawa belangsak juga. Bener juga Wulan. Kalau kayak kami ini, harus banyak persiapan. Mulai dari tempat tinggal, biaya persalinan, biaya anak. Itu tidak bisa diremehkan. Nah kalau kamu, apa yang mau dikhawatirkan lagi? Sekaligus ngelahirin 4 bayi kembar aja bakalan keurus. Canda Farhan. Mereka tertawa. Ega yang baru saja datang pun ikut tertawa. Ini lagi bahas masalah bayi ya? Hehe, iya mas. Ibu mendoakan Wulan agar cepat hamil. Terus Mbak Fitri malah gak mau hamil duluan. Ega tersenyum dan ikut duduk di antara kalian. Anak adalah titipan yang kuasa. Jadi kapanpun datangnya, kita harus berlapang dada.
Jangan takut kalau Wulan belum hamil, itu mungkin karena Yang Maha Kuasa belum percaya sama kita. Jangan bersedih, harus tetap berusaha. Tanpa malu, Ega mencubit genit hidung istrinya di hadapan mereka. Wulan jadi menunduk malu. Yang lain tertawa. Tuh Wulan, dengerin suami kamu. Harus berusaha sambil berdoa, ucap bapak. Akhirnya, mereka mengobrol dengan akrab dan hangat. Melupakan kecanggungan sedikit demi sedikit dan kini mulai berubah menjadi keluarga sebagaimana umumnya. Hingga obrolan berakhir ketika Pak Gan telah datang mempersilahkan mereka untuk menikmati makan malam yang telah disajikan. Mereka pergi ke dapur untuk makan dan berakhir di kamar masing-masing. Tapi tak begitu lama di dalam kamar masing-masing, mungkin hanya sempat mandi dan berganti saja, Wulan sudah mengetuk pintu kamar ibu dan Mbak Fitri, meminta Bapak dan Farhan untuk menemui suaminya yang sedang menunggu mereka di ruangan keluarga. Bapak dan Farhan bergegas ke sana. Mereka akan membahas rencana hari besok. Wulan sendiri masuk ke kamar ibu disusul Fitri. Tiga ibu anak itu kembali melanjutkan obrolan mereka. Terlihat begitu akrab dan intim sekarang. Fitri sudah melupakan kekagumannya pada rumah megah ini, dan sekarang berganti dengan rengekan manja pada adiknya. Pokoknya besok, aku mau berenang seharian ya. Udah itu aku mau spa ya Wulan. Katanya kamu punya salon khusus kan? Lihat ini, kulitku. Fitri menunjukkan wajah lengan dan betisnya. Kusam, kucel, dekil. Ya ampun. Jauh amat bedanya. Kayak bubuk kopi mas susu. Fitri menjejerkan lengannya dan lengan Wulan untuk perbandingan. Yang satu perawatan, yang satu pengiritan. Wulan tertawa-tawa mendengar celoteh kakaknya. Kadang Wulan berpikir, kenapa tidak dari dulu saja mereka begini. Tapi, semua tak lepas dari sebuah kesalahanlah, yang bisa membawa diri kita kepada kebenaran yang hakiki. Kesalahan adalah pengalaman yang terbaik untuk kita memperbaiki diri. Dan esok, mari menatap masa depan yang lebih baik. Wulan tertidur meringkuk di ketek Fitri. Sementara ibu, setelah puas menatap dua putrinya itu, ikut merebahkan punggungnya. Tidur di pojokan ranjang di sisi mereka. Awalnya menunggu Bapak dan Farhan selesai mengobrol dengan Ega. Tapi mata ibu tidak kuat, dan akhirnya ikut terpejam. Seharian ini mereka telah cukup lelah. Lelah meneteskan air mata dalam sukacita.